banyak banget yang bilang kalau rasio pengusaha di Indonesia itu masih di bawah 4%, sehingga jumlah pengusaha ini harus terus ditambah supaya rasionya meningkat. Ini adalah narasi yang sepenuhnya sesat, teman-teman. Dan ini penting untuk kita luruskan karena nyangkut nanti sama masalah ketenagakerjaan, sama daya beli, dan juga kekuatan ekonomi tentu saja. Selain itu juga kita harus meluruskan pemahaman kita tentang rasio itu tadi, supaya teman-teman yang udah punya usaha atau baru mau mulai bikin bisnis gitu, itu tahu arah bisnisnya mau dibawa kemana gitu. Jangan sampai kita merasa heroik atau merasa tenang karena melihat potensi wirausaha di Indonesia ini masih terbuka lebar dan persaingannya masih belum ketat. Oke, kita kembali ke rasio itu tadi. Jadi angka yang sangat kecil itu tuh muncul di mana-mana. Bisa ditemukan di artikel media, press release pemerintah, sosial media, sampai di dokumen resmi negara. Termasuk yang terbaru, Pak Menteri Perdagangan kita itu juga menyampaikan angka rasio yang sama, yang masih di bawah 4%. Dan beliau juga menyampaikan kalau rasio pengusaha ini perlu ditingkatkan sampai ke 10-12% untuk bisa dikatakan sebagai negara maju. Untuk kita-kita yang baru mulai usaha, 1, 2, 3 tahun ya, nggak usah lama-lama. Kalau dengar bahwa rasio wirausaha kita masih di bawah 4%, entah mau dibagi dengan total angkatan kerja atau total jumlah penduduk, itu rasanya nggak mungkin sih. Karena kalau rasionya segitu ya dalam kita berjualan sehari-hari, mendapatkan pelanggan itu nggak perlu berdarah-darah, sikut-sikutan, bersaing sangat ketat. Dan ternyata begini teman-teman, dari sumber awalnya sebetulnya angka itu memang udah cacat dari awal. Kalau misalkan kita lihat di sumber ini ya, di Perpres yang mengatur tentang pengembangan kewirausahaan 2021 sampai 2024, ya, ini yang terbaru udah ada, nanti kita lihat juga. Nah, di Perpres yang kemarin itu jelas rumusnya adalah wirausaha pemula ditambah dengan wirausaha mapan dibagi dengan total angkatan kerja. Jadi bukan membagi dengan total jumlah penduduk dan bukan juga hanya menghitung wirausaha yang sudah mapan, yang sudah bisa ngegaji pegawai. Nah, ini adalah kecacatan awalnya sehingga narasi ini berkembang cukup luas dan idenya yang berkembang adalah menambah jumlah pengusaha baru. Nah, di sini kita bisa coba hitung bareng-bareng berdasarkan rumus tadi dengan data terakhir yang saat ini saya dapat update terbarunya itu per Agustus 2024, jumlah pengusaha total ya itu adalah 56 juta lebih. Lalu kalau kita bagi dengan total angkatan kerja di bulan itu ya, maka akan ketemu rasio 36,9%. Jadi bukan 3,4 atau berapa persen, tapi 30% lebih. Ya, jadi kalau kita merujuk ke rumus yang tadi, ya, yang jadi patokan dalam pengembangan kewirausahaan nasional sampai tahun 2024, itu jelas kan rumusnya kayak gitu. Dan itu adalah dokumen yang sama yang mencantumkan kalau jumlah wirausaha, rasio wirausaha di Indonesia itu di bawah 4%. Kalau misalkan ada yang mikir, itu wirausaha yang dihitung cuma wirausaha mapan aja. Nah, pertanyaannya adalah kalau yang dihitung cuma wirausaha mapan, kenapa program-programnya kayak gini? Jadi angkanya nggak jelas, programnya nggak nyambung. Itu adalah Perpres yang kemarin ya. Sekarang ada peraturan baru lagi tahun 2024 kemarin, Kemenkop UKM itu ngadain FGD dan rumusnya itu dikoreksi. Nah, tapi teman-teman setelah dituangkan ke Perpres terbaru, rumusnya jadi aneh lagi. Tapi oke lah, kita anggap itu juga cuman patokan kinerja yang buat kita-kita ini mungkin nggak terlalu berdampak gitu. Gini, kita sekarang yang penting lihat programnya. Kita ya dari pemerintah sampai teman-teman di sini udah mulai sadar, udah sama-sama ngerti bahwa rasio ini nggak lagi dihitung dari total keseluruhan wirausaha, tapi yang dihitung itu cuman wirausaha mapan sekali lagi. Nah, berarti arah programnya kan harusnya ke situ nih. Jadi kita udah nggak lagi bicara tentang menambah jumlah wirausaha baru, ngasih kurikulum kewirausahaan di kuliah supaya nanti lulusannya ini jadi wirausaha, nggak lagi kayak gitu dong. Prioritasnya sekarang adalah bagaimana kita mengembangkan wirausaha yang sudah ada, atau kalau dalam redaksi yang lain dalam Perpres ini adalah menguatkan kelas menengah. Tujuan goals akhirnya ya tentu kita bisa paham kalau kita bicara tentang usaha mikro yang udah naik kelas itu nanti akan menyerap tenaga kerja, maka ini dikaitkan dengan penguatan kelas menengah. Oke, kita sepakat di situ. Tapi teman-teman, lagi-lagi ada tapi ya. Di samping daripada realisasi program yang bentuk nyatanya itu salah satunya adalah
kartu usaha produktif yang mana kuotanya cuma 15-an ribu, ya, terlalu sedikit lah untuk bisa berdampak besar. Nah, anggarannya pun itu juga sekarat. Programnya sebenarnya udah nggak cacat ya kalau kita bandingkan dengan periode yang sebelumnya, tapi masih ada masalah di anggaran yang sekarat. Awalnya teman-teman, periode sebelumnya waktu Kementerian Koperasi dan UKM itu masih dijabat oleh Pak Teten Mas Duki, itu Kemenkeu menganggarkan 460 miliar rupiah untuk kuota anggaran di periode selanjutnya untuk Kementerian Koperasi dan UMKM. Lalu karena dirasa itu terlalu sedikit, ya, Pak Menteri waktu itu mengajukan tambahan sehingga totalnya diharapkan bisa mencapai 1,2 triliun. Setelah memasuki periode baru, setelah diputuskan ternyata jadinya malah dipangkas cuman 220 miliar. Jadi yang dari awalnya 460 miliar, terus sama Pak Menteri diajukan tambah dong, masa cuma segitu untuk membangun koperasi dan UMKM, nggak cukup nih, 1,2 T lah. Nah, ternyata malah yang direalisasi 220 miliar, lebih sedikit malah dari rancangan anggaran yang awal. Ya barangkali ini memang masih berkaitan dengan program efisiensi, tapi saya nggak tahu pertimbangan pastinya seperti apa ya. Apakah dari 220 miliar itu keseluruhannya itu digelontorkan untuk program pengembangan UMKM? Tentu saja enggak. Karena 84 miliar itu untuk gaji dan tunjangan pegawai, 43 miliar itu untuk operasional dan pemeliharaan, 18 miliar itu untuk kegiatan kesekretariatan, sementara 27 miliar itu untuk renovasi kantor. Ya, kenapa perlu renovasi? Karena kementeriannya dipisah, Kementerian UKM sendiri, Kementerian Koperasi sendiri. Lalu sisa untuk program itu berapa? Ya, sisa segini aja. Ya, kita mungkin pantas untuk bertanya gitu, apakah segini ini cukup untuk mengembangkan ya wirausaha atau UMKM di Indonesia ini supaya bisa lebih kuat dan naik kelas? Apakah uang segini ini cukup untuk bisa memperkuat kelas menengah di Indonesia yang segitu luas? Ya semoga cukup sih. Sementara sekedar untuk menjalankan operasional kantor kementerian ya totalnya itu aja udah 60 miliar lebih. Barangkali argumennya adalah ya kita nggak usah terlalu berharap atau terlalu menekan pemerintah untuk ngapin kita gitu. Karena kan ada fasilitas lain kayak misalkan fasilitas kredit dan lain-lain ya. Tapi faktanya Danantara itu kemarin disuapin 300 triliun. Sementara untuk kelas menengah yang mana ini adalah katanya ya, itu adalah tulang punggung perekonomian, nafas dari perekonomian, mana prioritasnya aja cuman angka segitu. Ini ada angka juga untuk meneruskan beasiswa tahun kemarin, itu aja masih di bawah plafon kur kecil yang biasa diberikan sama bank-bank, itu sekali keluarin bisa maksimal 500 juta. Ya tapi oke lah, itu kan anggaran cuman untuk melanjutkan yang kemarin ya. Mungkin yang tahun ini bisa lebih ditambah lagi karena kan itu kaitannya dengan kompetensi dan skill ya, edukasi kan di situ. Maka itu sebetulnya harus diprioritaskan. Padahal teman-teman, kalau kita lihat kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia itu kan sebetulnya cukup rawan. Serapan tenaga kerja yang terbesar selama ini yang sering digaungkan, yang sering diglorifikasi itu adalah 97%, ya kalau nggak salah 97% itu diserap oleh UMKM. Yang mana sebenarnya itu bukan berarti UMKM itu begitu powerful sehingga bisa menyerap segitu banyak tenaga kerja. Faktanya adalah ya banyak di antara kita-kita yang sebenarnya ini berusaha sendiri, ya bikin bisnis sendiri, jualan sendiri, operasional sendiri, apa-apa sendiri, nggak punya pegawai, itu juga masuk di angka itu tadi yang 97% yang sering dikeluar-keluarin di media itu. Di sini kita bisa lihat bahwa 30% dari total tenaga kerja itu apa ya kita sebutnya lone warrior. Ya pahlawan yang berjuang sendirian untuk mencari nafkah, nggak punya pegawai, ya benar-benar sendiri. Kemudian ada juga di situ 20-an% itu pemilik bisnis yang punya pegawai, tapi status pegawai atau pekerjanya itu adalah pekerja keluarga tidak dibayar. Artinya ya ini bisa saudara atau bisa anggota keluarga yang bekerja di bisnis teman-teman tapi nggak mendapat bayaran secara gaji, itu nggak dapat. Itu banyak yang kayak gitu. Kalau misalkan kita mau bandingkan dengan negara sebelah, Malaysia misalkan, yang kita sering banding-bandingin soal rasio wirausaha, itu kita terpaut cukup jauh prestasi di bidang ketenagakerjaan gitu. Karena di sini kita bisa lihat bahwa si lone warrior yang kita bilang tadi, yang di kita angkanya itu sekitar 30-an%, itu di sana cuma 18-an%. Kemudian unpaid family workers atau pekerja keluarga tidak dibayar tadi, itu di sana cuma 3%.
di kita 19%. Jadi sekarang kita ayolah akui aja gitu, kalau misalkan mau disebut bahwa UMKM ini tulang punggung ekonomi negara, ya faktanya ini adalah tulang punggung yang udah rentan. Lalu harapannya apa di tengah kondisi yang kayak gitu? Nah, kita urai pelan-pelan teman-teman. Harapan itu selalu ada dan jalan keluar atas masalah itu selalu bisa kita cari. Ternyata teman-teman, di tengah narasi glorifikasi UMKM yang beredar luas itu tadi, ada satu program pemerintah yang cukup menarik, yaitu prioritas untuk mendorong kontribusi usaha di global value chain atau rantai nilai global. Jadi intinya kita ikut nimbrung, kita ikut terlibat dalam kegiatan perekonomian jual beli di ranah global. Nah, tentu kalau misalkan kita ngomongin programnya secara resmi, ini akan berkaitan dengan ekspor. Tapi teman-teman, kita sebagai UMKM jangan mandang ke situ. Nanti di akhir video akan saya tunjukkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan per hari ini, atau mungkin besok pas bangun tidur. Saya ingin ngasih tahu dulu kenapa ini menjadi penting. Ini terkait dengan peredaran uang di Indonesia, teman-teman. Akhir-akhir ini seperti yang kita semua tahu ya, pemerintah itu kan lagi gencar-gencarnya untuk menarik investasi asing supaya masuk ke Indonesia, foreign direct investment. Dan di titik ini kita perlu tahu bahwa perputaran uang, jumlah uang beredar di Indonesia itu memang masih relatif sedikit ya kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain. Uang yang beredar dibandingkan dengan total GDP. Di video sebelumnya saya sudah pernah mengutip Pak Gita Wirjawan yang beliau menyampaikan kurang lebih kayak gini. Kalau kita lihat secara moneter, Indonesia rasio uang beredar terhadap PDB itu hanya 45%. Sedangkan Singapura rasio uang beredar terhadap PDB-nya di atas 200%. Jadinya kalau ada teman-teman di sini mau jadi pengusaha, mau jungkir balik kayak gimana, selama ada keterbatasan fiskal, selama ada keterbatasan moneter, ya akan ada keterbatasan usaha formal ataupun informal. Jadinya satu-satunya cara adalah untuk berpikir untuk bisa mendatangkan modal dari luar. Ngomong-ngomong, M2 money supply itu adalah M1 ditambah dengan jumlah uang yang tidak terlalu liquid di tabungan, misalkan deposito dan reksadana. Sementara M1 itu sendiri adalah uang yang benar-benar liquid, mulai dari uang tunai atau mungkin saldo di bank yang bisa ditarik kapanpun, yang bisa dipakai untuk transaksi kapanpun, termasuk yang bisa dipindahkan dengan cek dan giro ya, itu jadi uang yang liquid. Yang bisa kita lakukan saat ini, kita menjual, kita membawa barang dan layanan kita keluar sehingga orang lain akan membayar dan uang itu masuk, kan sama saja. Toh itu juga akan lebih bagus sih buat kita karena kan uang langsung masuk ke kantong. Dan akan langsung kita belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk lifestyle dan lain-lain, juga untuk mungkin berinvestasi supaya bisnis kita ini makin berkembang. Dampaknya akan langsung terasa gitu. Kalau misalkan masuk ke INA, masuk ke Kalimantan Barat, ya kayak yang saya bilang tadi teman-teman, kita jangan bayangin ini sebagai sebuah aktivitas ekspor skala besar, harus ngurus perizinan, harus kita nanti paymentnya bisa pakai letter of credit dan seterusnya. Kita bisa menawarkan jasa dan produk yang sederhana aja gitu di platform digital. Mungkin akan erat kaitannya ini dengan develop digital produk ya, tapi jangan kayak digital produk yang udah mainstream sekedar template atau PDF yang value-nya sebenarnya nggak begitu jelas. Jadi kita harus bikin layanan dan produk yang memang punya nilai tawar yang bagus gitu. Mungkin teman-teman punya skill terkait bagaimana manajemen sebuah bisnis, bagaimana misalkan pengelolaan keuangan atau mungkin bikin proyeksi keuangan dan seterusnya seperti yang saya tawarkan juga ke market. Atau mungkin teman-teman bisa bikin produk digital yang punya nilai tawar yang cukup bagus, misalkan bikin AI agent ya, jasa untuk bikin itu customize misalkan. Nah, ini adalah suatu kesempatan yang bagus teman-teman, karena kemarin ya saya baru baca di Threads, itu saya ngikutin kontennya Mas Army Al-Ghifari, salah satu orang yang cukup expert ya di bidang digital marketing khususnya iklan. Dia baru bikin platformnya sebenarnya udah lama, tapi dia baru ngembangin platformnya itu supaya bisa digunakan untuk jualan ke luar negeri juga. Jadi ini saya nggak promosi teman-teman ya, jadi saya nggak menawarkan layanan tertentu, nggak ngasih link apapun ya, jadi cuman cerita aja. Nah, dia lagi bikin platform itu supaya bisa digunakan untuk menjual layanan di dalam negeri sekaligus di luar negeri. Karena sebelumnya itu kondisinya kita selalu terkendala di payment, di waktu check out-nya. Jadi kalau di dalam negeri ini kita harus pakai platform yang dari sini, kalau kita mau jualan keluar kita harus pakai platform yang memang familiar di luar.
karena itu nanti terkait dengan metode pembayaran yang tentu, platform yang digunakan untuk membayar orang-orang kita dan mereka kan berbeda ya, dan ini adalah potensi yang bagus teman-teman. Kenapa? Karena ketika rupiah, nah ini nyambung sama kurs atau nilai tukar ya, ketika rupiah ini melemah, itu adalah momen yang sangat tepat, yang sangat bagus untuk menawarkan produk atau jasa keluar. Karena kan rupiah ini nanti akan di-convert ke dolar. Nah, misalkan teman-teman punya suatu produk atau layanan yang harganya Rp1.000.000 katakanlah. Ketika itu nanti ditukar ke dolar, teman-teman misalkan jualan ke US lah, ke negara bagian mana terserah. Itu nanti kan setelah di-convert itu sekitar $60 lah di hari-hari ini. Cukup kompetitif gitu. Nah, kalau misalkan rupiah ini amit-amit nanti jadi 20.000, ya ini untuk memudahkan gambaran aja ya. Itu kan dari 1 juta tadi kalau misalkan di-convert ke dolar jadi cuma $50. Kalau teman-teman misalkan mau ini stay di $60, maka kan dirupiahkan jadi 1.200.000. Ya tentu kita bukan berarti berharap bahwa rupiah ini terus melemah dan kita bisa lebih kompetitif di luar, ya tapi setidaknya ini adalah satu ide ya yang bisa kita eksekusi nih di momen-momen kayak gini. Daripada kita cuman heboh di media, "Wah rupiah melemah, IHSG anjlok, George Soros dan sebagainya," ngaco nggak jelas gitu kan, nggak tahu sebenarnya George Soros juga siapa sih dan dia ngelakuin strateginya gimana gitu, tapi kita ributin tiap hari. Mendingan kita lakuin hal-hal produktif kayak gitu teman-teman. Dan daripada juga kita nunggu program dari pemerintah yang anggarannya pun. Dan terkait eksekusinya, ini mungkin banyak yang masih terkendala soal bahasa ya. Jadi memang untuk bahasa ya kita harus belajar paling tidak basic aja lah. Toh sekarang misalkan kita komunikasinya itu via teks, kita kan udah banyak terbantu sama AI. Misalkan teman-teman komunikasi lewat WhatsApp pun itu udah gampang banget kan bisa langsung translate di dalam chat WhatsApp-nya langsung sekarang. Plus kalau misalkan teman punya gadget Android yang udah di level flagship atau mid range udah ada belum ya? Yang ada Galaxy AI-nya. Nah, itu kan untuk kita nerima telepon dari orang yang pakai bahasa yang berbeda dengan kita, itu kan bisa ada fitur semacam call assist gitu, Galaxy AI-nya. Dia akan berperan sebagai penerjemah 2 arah lagi. Jadi kita dengarnya itu udah bahasa Indonesia, terus kita coba pakai bahasa Indonesia, nanti dia dengarnya udah bahasa yang, sesuai preferensi yang dia punya gitu. Jadi, kita ngelihat potensi ini sebenarnya memang cukup bagus ya. Jadi kita harap pemerintah itu nanti ke depan jangan sampai hal-hal kayak gini itu justru dipersulit regulasinya, terus bikin aneh-aneh dan khususnya yang bisa menguatkan UMKM itu didukung penuh. Karena akhir-akhir ini kayaknya pemerintah cukup impulsif gitu ketika bikin regulasi, bikin peraturan, tahu-tahu mau lebaran ojol suruh kasih THR gitu, udah dikasih nih 50.000, wah menterinya apa, wamennya tantrum lagi, mau dipanggil gini. Mereka rakus, udah jawabannya itu. Aplikator itu rakus. Kita kan sama-sama gerak nih, kayak biasa ya, melihat kondisi ketenagakerjaan tadi kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya kita ini dituntut untuk mandiri. Jadi kita memang dan bahkan kita nggak pernah ngukur involuntary entrepreneurship di kita itu berapa. Orang yang bikin usaha, tapi sebetulnya karena terpaksa, bukan karena memang dia passion atau karena dia punya kompetensi, karena dia punya modal. Oke, jadi jangan lagi ada narasi-narasi yang sesat kayak sebelum-sebelumnya, menambah jumlah wirausaha dan lain-lain. Memang faktanya nggak perlu ditambah, kita butuhnya usaha yang udah ada itu ditingkatkan menjadi lebih kuat. Semoga bermanfaat.